Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Di sini kami ingin mendemonstrasikan aplikasi yang bernama OmniLens. Di sini Bapak Ibu sekalian apakah ada yang memiliki pekerjaannya sebagai wirausaha atau mungkin berdagang produk Ibu Bapak sekalian di e-commerce, contohnya yang memiliki perusahaan besar, contohnya seperti Blibli, kemudian Tokopedia dan Shopee. Mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin pekerjaan sekarangnya ada yang seperti itu ya. Nah, jadi kami di sini membuat pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian lebih mudah, di mana ini mengintegrasikan semua data yang ada di tiap-tiap e-commerce dalam menjadi satu aplikasi. Nah, kemudian di sini kita mau masuk dulu kepada tahap pengenalan apa sih itu OmniLens. Oke, selamat datang di aplikasi OmniLens, di mana semua data diintegrasikan menjadi satu aplikasi. Nah, di sini kami memiliki banyak fitur-fitur unggulan yang kami miliki. Salah satu contohnya yaitu kami memiliki AI sendiri di dalam aplikasi kami, di mana itu hanya membutuhkan kalimat yang sederhana yang mungkin Bapak Ibu sekalian ucapkan sehari-hari bisa menjadi data yang sangat berguna bagi pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kami juga tahu bahwa target dari aplikasi kami ini adalah di usia seperti Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kami mempermudah dari bagian sisi UX, kemudian dari interface kami membuat lebih mudah digunakan untuk semua kalangan. Oke, baik. Setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan dari CFO kita, yaitu Tini Ali. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari aplikasi OmniLens, yaitu satu, pertumbuhan UMKM di platform digital. UMKM semakin banyak berkembang serta memasarkan produknya dalam produk digital seperti Shopee, Tokopedia, dan berbagai platform marketplace lainnya. Yang kedua, data penjualan tersebar, yaitu setiap platform marketplace itu berbeda-beda tentang dashboard yang berbeda, memiliki dashboard yang berbeda, sehingga menyulitkan pelaku UMKM dalam proses pemantauan yang sangat sulit. Terus yang ketiga, minim insight terpadu. Tidak ada visualisasi performa penjualan gabungan yang menyulitkan pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis secara tepat dan efisien. Selanjutnya kami akan menjelaskan metodologi pengembangan aplikasi dari OmniLens, yaitu satu, empathize, memahami kebutuhan pengguna melalui observasi dan juga wawancara kepada pelaku usaha UMKM. Kedua, define, yaitu identifikasi kebutuhan dan masalah berdasarkan temuan lapangan dari wawancara UMKM. Dan ketiga, yaitu mengembangkan ide dan fitur solusi melalui brainstorming. Yang keempat adalah prototype, mendesain atau membuka aplikasi dalam bentuk prototipe interaktif sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam membuka aplikasinya. Selanjutnya kami akan
dengan menganalisis hasil pengujian yang telah dilakukan dan melakukan perbaikan desain. Hal ini untuk memastikan desain sudah memenuhi kebutuhan dan masalah-masalah sudah teratasi dengan baik. Lalu sebagai laporan akhir kita akan melakukan finalisasi dan presentasi sebagai dokumentasi akhir dan penyerahan hasil. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut ke solusi yang ditawarkan oleh aplikasi Omnilas. Aplikasi Omnilas ini hadir untuk menjawab tantangan untuk para user, khususnya itu sebagai orang yang menjual di online menggunakan e-commerce gitu. Jadi kita tuh hadir untuk menyelaraskan semua data penjualan, termasuk pemasukan, penjualan dari berbagai e-commerce. Jadi kita tuh di sini membuat satu aplikasi biar semuanya itu bisa tercakup dalam aplikasi ini. Oke, jadi kita sekarang akan lanjut ke fitur aplikasi dari Omnilas. Fiturnya itu sendiri ada 5 yang kita akan paparkan sekarang. Jadi yang untuk pertama adalah login dan autentikasi pengguna. Kenapa kita menggunakan login dan juga autentikasi? Karena kita tuh membuat aplikasi yang bisa kapanpun dan dimanapun kita bisa melihat data tersebut dengan device apapun itu. Terus kita juga menggunakan autentikasi untuk menjamin keamanan dari semua data yang ada di user. Untuk kedua, integrasi e-commerce. Integrasi e-commerce. Jadi kita tuh untuk saat ini bisa terhubung dengan 9 e-commerce. Contohnya Shopee, Blibli, dan juga Bukalapak. Untuk yang ketiga adalah pengolahan data otomatis. Jadi kita tuh di sini menyelaraskan data yang akan dilakukan dengan menyamakan format, tanggal, nama produk, dan jumlah penjualan dari berbagai platform. Untuk yang keempat, visualisasi data penjualan. Seperti yang bisa dilihat mungkin di sebelah sana, bisa terlihat untuk bagian grafik dan juga tabel dan indikator performa untuk penjualan yang memudahkan analisis yang untuk mengambil keputusan. Dan kelima, fitur filter dan sortir. Jadi untuk ini mungkin fitur yang sudah terlihat banyak di beberapa aplikasi. Jadi untuk bisa memudahkan user bisa melihat dari tanggal, berdasarkan tanggal, titik produk atau platform yang ditentukan oleh user itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk tools yang digunakan oleh kita untuk membuat aplikasi. Kita punya 3 tools yang kita gunakan. Untuk yang pertama adalah Balsam. Jadi Balsam ini tuh kita gunakan untuk membuat sebuah sketsa kasar atau wireframe untuk tata muka pengguna. Dan yang kedua, Notion. Notion itu dipakai oleh kita untuk menyusun rencana dan juga pembagian tugas per masing-masing orang. Dan yang ketiga, Figma, tools yang digunakan untuk membuat mock-up desain antarmuka pengguna lebih halus. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat desain antarmuka dari aplikasi Omnilas. Seperti yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat, di sini kami menggunakan desain yang simple. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu repot-repot mempelajari aplikasi kami karena kami telah menyiapkan layout yang sangat mudah untuk semua kalangan. Nah, jadi kita juga tidak hanya menunjukkan dari data yang relevan dan berguna, tapi kita juga menggunakan layout yang sangat mudah untuk digunakan. Selanjutnya, kita akan melihat lebih jauh secara detail dari tiap page yang ada di aplikasi kita, dan pemaparan aplikasinya akan dilanjutkan oleh COO kami, yaitu Ananda Lipadila. Oke, di sini kami akan menjelaskan tampilan utama dari aplikasi kami, yaitu Omnilas. Nah, di sini user akan ditampilkan dengan
antarmuka pendapatan dan pengeluaran harian atau bulanan, di mana user akan melihat isi dari pengeluaran kita dan pendapatan kita. Kemudian ditampilkan juga sales overview. Grafik sales overview ini menampilkan tren penjualan 7 hari terakhir secara visual. Di sini bisa dilihat secara jelas tampilan visualnya. Kemudian user juga akan ditampilkan dengan status pesanan, dibagi menjadi 3 proses. Proses pertama yaitu pesanan diproses, kemudian yang kedua dikirim, kemudian yang ketiga selesai. Dari tampilan di sini seperti user yang berjualan ya, ada tahap-tahapnya seperti awal mula stok diproses, dikirim, dan selesai sampai tujuan. Lanjut, user juga ditampilkan top produk seperti Shopee atau marketplace yang dipilih user. User sebagai contoh, user memasukkan 3 marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Lanjut, penjualan terbaru. Di sini user juga akan ditampilkan riwayat penjualan terakhir seperti riwayat dari Shopee. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya dari navigasi chat AI. Simpel saja, user akan mengirim pesan simpel seperti apakah ada penjualan baru hari ini. Kemudian AI akan merespon dan menganalisis singkat jumlah pesanan masuk dan status COD atau non COD. Oke, lanjut, kita membuka navigasi produk, di mana halaman produk ini akan menampilkan total nilai stok, stok terjual, belum diproses, dan sudah diproses. Kemudian juga user akan ditampilkan dengan grafik batang. Top produk menampilkan performa setiap produk secara visual seperti yang digambar. Kemudian daftar produk ditampilkan lengkap dengan marketplace asal dan stok terkini. Tersedia juga fitur pencarian produk untuk efisiensi navigasi data. Oke, lanjut, saya akan menjelaskan dari fitur filter dari tampilan aplikasi ini. Seperti yang kalian lihat, di sini bisa memfilter marketplace. Jadi kita bisa memilih marketplace yang mau difilter seperti semua marketplace atau Shopee saja. Kemudian ada filter kategori, sama seperti sebelumnya. Filter ini akan memfilter semua atau jaket saja atau tes aja. Kemudian di sini akan memfilter urutan berdasarkan. User akan memfilter berdasarkan kepopuleran produk 7 hari terakhir, atau jumlah stok terbanyak, atau pencarian terbanyak. Nah, di sini juga akan ditampilkan 2 kolom, yaitu riset dan terapkan, yang sangat mudah dipahami mungkin kalau yang gaptek ya. Oke, ini tampilan yang akan dijelaskan oleh staf kami, yaitu Keisha selaku CFO. Baik, untuk fitur selanjutnya yang ada di aplikasi Omnilife adalah halaman laporan keuangan.
saya untuk menampilkan rincian biaya, pendapatan, pengeluaran, serta total penghasilan bersih dan juga dapat difilter berdasarkan marketplace yang dipilih. Fitur ini juga didukung dengan tombol ekspor, jadi pengguna dapat mendownload PDF untuk laporan dokumentasi laporan mereka untuk membantu kemudahan dalam mendokumentasikan laporan keuangan. Oke, di sini adalah halaman pengaturan. Simpel saja, di sini ada pengaturan untuk akun, ada pengaturan untuk PAQS, kemudian ada tombol dan tombol log on. Baik, dan ibu bapak sekalian, dari pemaparan dari tim kami, apakah sudah cukup jelas? Betul, sudah cukup jelas ya bapak ibu sekalian. Jadi aplikasi kami itu yang sudah kami jelaskan tadi, itu tuh tujuan kami itu untuk mempermudah pekerjaan bapak ibu sekalian. Jadi dari semua aplikasi e-commerce dijadikan dalam satu aplikasi insight. Jadi satu aplikasi semua insight tanpa batas. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ingin memperkenalkan para tim eksekutif yang ada di Omnilize Mobile App ini. Pertama, yaitu otak dari semua teknologi yang ada di aplikasi kita, yaitu Muhammad Fadil Nurihsan sebagai CTO. Oke, kemudian untuk bagian marketing yang selalu memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian dan memberitahukan tentang aplikasi kami, yaitu adalah Rini Ariyanti sebagai CFO. Oke, kemudian saya di sini sebagai CEO yang ada di aplikasi Omnilize Mobile App. Kemudian COO yang sering membantu kita dalam proses pengembangan aplikasi di sini, yaitu adalah Ananda Tripadila sebagai COO. Kemudian karena aplikasi kita adalah di bagian financial technology, kita pasti membutuhkan seorang CFO yang sangat mahir. Mari kita perkenalkan CFO yang ada di company kita, yaitu adalah Keisha Yudhira Putri. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat semua tim eksekutif yang ada di company Omnilize ini, dimulai dari CMO, CTO, CEO, COO, dan juga CFO. Oke, ruangan baru, kita akan memasuki sesi tanya jawab. So please welcome to our team. Oke, baik, di sini sudah ada tim eksekutif kami semuanya di sini. Mungkin untuk saat ini kami akan memperkenalkan Bapak dan Ibu sekalian untuk memiliki tanya jawab yang mungkin bisa langsung dijawab langsung oleh kami. Izin bertanya, apa visi jangka panjang dan insight app dan bagaimana aplikasi ini bisa berkembang di masa depan? Saya ingin bertanya, apakah aplikasi ini berbayar dan apakah menguntungkan? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kalian memperkenalkan aplikasi kalian kepada pelaku usaha? Oke, baik. Jadi untuk visi masa depan dan jangka panjang dari Omnilize, yaitu kami tidak hanya ingin menjadikan aplikasi ini hanya sebagai insight app dan kemudian hanya terintegrasikan ke tiap e-commerce, tapi kami juga ingin menjadikan mobile app ini menjadi super app di mana semua kebutuhan penjualan itu bisa terpenuhi hanya menggunakan satu aplikasi. Dan kami juga tidak hanya aplikasi kami yang mudah digunakan, tapi sistem kami juga sudah di secure sedemikian rupa agar nantinya semua data-data yang krusial yang penjual miliki itu bisa terenkripsi secara aman. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kita bisa langsung dijawab oleh CMO
kita. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, di sini saya selaku CFO dari Omnilife izin menjawab pertanyaan dari Faza terkait aplikasi ini apakah berbayar atau gratis. Omnilife dirancang untuk mendukung para UMKM agar bisa mengelola penjualan mereka dengan lebih mudah dari HP, sehingga kami buat versi gratis agar bisa langsung digunakan. Namun jika ingin memakai fitur yang lebih lengkap, kami juga sediakan versi berbayar dengan harga mulai dari 49.000 per bulan. Harga tersebut tetap ramah di kantong UMKM, sehingga para pelaku UMKM bisa mendapatkan data penjualan yang rapi dan juga analisa yang bisa membantu mereka mengambil keputusan. Jadi bukan hanya hemat, tapi juga pengelolaan keuangan bisa lebih produktif dan juga menguntungkan. Oke, baik. Jadi dari pernyataan dari CFO kami itu sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi pada intinya kami akan mengenakan biaya jika ingin mendapatkan fitur tambahan yang ada di Omnilife, yaitu sebesar 49.000 per bulan. Untuk pertanyaan selanjutnya kami persilahkan kepada CFO kami, yaitu Rini Arianti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Alia terkait tentang promosi. Kami mempromosikannya lewat berbagai media sosial seperti Instagram, dan juga kami juga bekerja sama dengan berbagai komunitas UMKM untuk memperkenalkan aplikasi kita serta membuat video edukasi untuk memperkenalkan manfaat dari aplikasi yang telah kami buat. Oke, jadi mungkin itu dari pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin yang sudah kami jelaskan tadi di ruangan sebelumnya, itu kami sudah sudah menjelaskan dan memaparkan semua keunggulan dan halaman-halaman yang ada di fitur Omnilife ini. Jadi mungkin Ibu dan Bapak yang memiliki produk UMKM di e-commerce yang sudah tersedia di Indonesia, itu bisa saja langsung mencoba aplikasi kami, yaitu Omnilife. Baik, kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.